Menariknya pada surat Ahzab ayat 72 dinyatakan bahwa kita sebagai manusia adalah zoluman jahula. Saya ingin menebalkan teori katak dalam tempurung tadi. Saya tebalkan lagi. Bahwa kita tuh kadang merasa pintar, merasa kompeten. Padahal sebenarnya kita itu jahulan, bodoh banget. Saya kasih penebalan pada analogi katak dalam tempurung. Jadi kalau katak berada dalam tempurung, lalu dia lompat, kepalanya menyentuh tempurung, dia akan merasa sudah menyentuh langit, maka dia akan merasa hebat, takabur, karena dia sudah lompat setinggi langit. Padahal itu tempurung, bukan langit. Nah, teori tadi itu misalnya, ketika kita mendiskusikan bahasa, ada berapa banyak bahasa lokal? Ada 700 sekian. Berapa bahasa lokal yang kita kuasai? Paling 1-2, Jawa Sunda, Jawa Madura, Madura Sunda, Madura Batak. Nggak bisa semua bahasa. Itu tempurung bahasa lokal jumlahnya 700 itu baru tempurung besarnya adalah bahasa lokal. Kita baru 1 atau 2 dari 700 sekian. Lalu ada bahasa nasional, bahasa Tagalog, bahasa Thailand, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Meksiko, banyak banget bahasa. Di Afrika bahasa banyak sekali. Paling kita mungkin bisa bahasa Arab sedikit dan Inggris sedikit misalnya. Jadi ketika kita ngomong tempurung bahasa lokal, itu baru 1 dari sekian ratus bahasa lokal yang kita bisa. Ketika tempurungnya dilebarin lagi, tempurung bahasa, kita baru 1 atau 2 bahasa nasional kita bisa dari sekian ratus bahasa nasional. Itu baru ilmu bahasa. Di luar itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ada lagi nanti ilmu faraid, ada ilmu hadis, bacaan tadi yang Al-Quran ada 7 qiraat dan seterusnya. Kalau kita misalnya belajar kedokteran, kita baru 1 dokter umum, belajar spesialisasi, baru 1 spesialisasi, padahal kedokteran aja banyak banget. Tempurung dokter, ada tempurung dokter gigi, dokter jantung, dokter gastro, dokter tulang, dokter saraf, dokter apa dong. Bahkan nanti ada dokter spesialis mata anak. Saya sampai kaget, dokter spesialis mata itu udah keren. Dokter spesialis mata anak. Ada lagi dokter gastro, pencernaan tuh keren, ada spesialis gastro anak. Jadi ketika ngomong kedokteran saja tempurungnya ada banyak. Kita malah nggak ada yang bisa satupun tempurung ini, nggak bisa. Dokter umum kita bukan, apalagi dokter spesialis. Nanti ada ilmu komputer, aduh. Ada lagi ilmu fisika, kimia, fisika juga banyak banget. Matematika saja, saya kan dosen matematika, teman-teman, matematika murni. Bukan ngajar matematika, saya ngajar studi Islam, tapi mahasiswanya program studinya matematika. Itu ketika saya masuk, papan tulisnya masih ada tulisan, itu semua papan tulis penuh dengan angka, dengan logo-logo apa yang saya bacanya aja nggak bisa. Nggak bisa. Semester 2 atau 3 itu semester 2 lah, saya lihat bukunya apa, kalkulus, saya baca. Setebal ini tuh angka, penuh dengan angka kecil, ditaruh atas, dikurung-kurung. Adalah logo apa nih, ribet banget bacanya, susah. Ada fisika, kimia, ada sosiologi, ada filsafat. Kita tuh nggak pinter, jahulan. Karena itu kalau nanti kita mengukur diri kita, ya berarti memang kita nggak usah ngoyo-ngoyo untuk minta jabatan. Kalau ternyata masyarakat memahami kita layak, mungkin di antara yang ada kita yang dianggap lebih baik, ya kita terima, karena penilaiannya bukan dari kita tapi orang. Dan ketika kita mengemban amanah itu, ingatlah ayat ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sambil berdoa, Tuhan, saya adalah zoluman, berpotensi salah, jahulan, bodoh, tolong bimbing. Jadi ketika dikasih amanat silakan, tapi kalau nggak dikasih nggak usah nyari, biasa aja. Bahkan kalau orang kaya saya kemudian tidak diberi amanat, malah kayaknya sih hidupnya lebih nyantai gitu. Kita kan pengen untuk bahagia, kecukupan. Mau jadi pemimpin yang penting cukup, nggak jadi pemimpin yang penting cukup, itu aja. Dan Tuhan memberikan, tolong kamu jadi ini, ya siap. Kalau nggak dikasih, ya siap, biasa aja. Kenapa? Zoluman jahula. Kita tahu diri, kita jahul, orang yang sangat bodoh. Tetapi ketika masyarakat membutuhkan, jangan tolak. Berusahalah sebaik-baiknya menunaikan amanah itu. Dan ketika Anda menjadi pemimpin dan mendelegasikan amanah, carilah yang paling
tepat ahliha, walaupun itu bukan keluarga Anda, bukan kenalan Anda, bukan pimpinan Anda, bukan orang yang Anda sayang, tapi pastikan yang mengemban orang yang paling tepat. Itu refleksi ya dari penebalan tadi, teori tempurung jahulan, manusia itu bodoh banget, saya bodoh, Anda bodoh. Tapi saya nggak bodoh Pak, itu bodoh karena nggak tahu dia bodoh. Orang pinter tahu kalau dia bodoh, nggak tahu makanya karena dia tahu dia nggak jawab. Tapi orang bodoh semuanya dibahas, semuanya disampaikan gitu ya. Nah, karena kita orang yang jahul, kita tahu diri. Tapi masyarakat membutuhkan kita, masyarakat beri amanah. Bismillah kita terima sambil berdoa, Tuhan, saya adalah insan yang kana zoluman, berpotensi salah, jahulan dan bodoh. Tolong bimbing. Sama tadi ketika Anda yang menjadi pemimpin mendelegasikan tugas, carilah yang tepat. Karena kalau pemimpinnya baik, banyak maslahat. Kalau pemimpinnya buruk, banyak mafsadat. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Natamata bi qiraatil hadis. Kita selalu berbahagia membaca hadis dan merasa gembira membaca sabda-sabda Nabi, walaupun tidak mendengar suara Nabi, tapi kata-kata Nabi bisa sampai ke kita melalui hadis. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.